Meskipun keluarga bukan mempermainkan wanita matre, bisa langsung menjadi orang terkaya senasional. Gajiku 2.000 lebih rendah dari wajah satpam kecil yang bersih. Wanita mana yang mau sama saya? Ini jelas-jelas lagi mainin aku dong. Tugas dimulai. Taklukkan Mayueru. Kencan buta saya. Selesai. Dapat mobil mewah 30 juta. Kamu Li Xiaobei kan? Aku pasangan kencan buta. Syaratku sangat sederhana. Cuma perlu mobil dan rumah aja. Soal mobil, tidak perlu terlalu bagus. Sekitar 1 juta bisa pakai aja. Kalau rumahnya luasnya lebih dari 200 meter persegi. Yang biasa-biasa aja juga bisa diterima. Tapi harus ada di pusat kota. Mobil 1 juta yuan ini bisa dipakai. Kenapa kamu tidak langsung merampok aja, tapi jadi orang terkaya Tiongkok? Aku cuma bisa pura-pura kaya. Permintaanmu itu gampang banget buatku. Aku banyak uang. Pakaianmu cuma 300 yuan, ya? Aku pakai baju kayak gini. Aku takut memberimu tekanan terlalu besar. Menurut syaratku, mobilnya minimal 10 juta yuan. Porsche tahu kan? Ini adalah standar minimumku. Menghina cewek matre saat kencan perjodohan bisa menjadi orang terkaya di Tiongkok. Hai. Bukan aku mau ngomong ya. Kamu dapat ini dari mana sih? Beli pas promo double 11 kemarin? Astaga, gimana dia bisa tahu sih? Ngomong apa? Kamu tahu barang bagus? Kamu lihat tas aku ini nggak? 60.000. Tahu merek apa ini? Mukamu kelihatan banget miskin. Masih mau pura-pura kaya buat kencan? Aku kasih tahu ya, kamu miskin. Suka pamer omong kosong. Aku udah sering lihat. Jangan biarin aku ketemu kamu lagi. Mengerti? Halo Pak Satpam, keluargaku butuh mobil sore ini. Bawa mobilku balik ke kompleks ya. Mobil Porsche ada di pinggir jalan. Nih. Dengan adanya Porsche ini, percaya wanita materialistis di kencan buta bisa jadi orang terkaya di Tiongkok. Ada kesempatan buat menaklukkan dia. Selesai tugas sistemnya. Kencan miskin sama kamu. Benar-benar menghina aku. Jauh dari aku. Satu tasmu saja 60.000. Kenapa masih naik taksi pas keluar? Bukan urusanmu. Ada hubungannya sama kamu? Kayak kamu punya mobil aja gitu. Iya. Masih pamer. Apa kamu bicara? Lebih baik dari milikmu. Mobil ini sih biasa aja. Cuma cukup buat transportasi seadanya. Hei, tunggu. Kak Xiaobei, tadi aku cuma bercanda sama kamu. Kamu gak mungkin marah beneran kan? Oh, kamu bener banget. Aku cuma orang miskin nyetir Porsche. Aduh Kak Xiaobei, kamu salah paham. Menurutku, kita bisa mengenal lebih dalam. Gimana kalau kita berdua pergi sewa kamar? Ngobrol pelan-pelan. Bukannya kamu bilang gak mau ketemu? Aku lagi? Aduh, Kak Xiaobei, kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Ini pasti membuatmu nyaman. Tuan rumah taklukkan Mayueru. Hadiah sedang diberikan. Selamat, kamu dapat Pagani Zonda. Prosedur terkait sudah selesai diurus. Kunci bisa diambil langsung di properti. Aku kira Porsche sudah cukup. Tak menyangka hadiahnya mobil Super 34 juta. Li Xiaobei. Ini bukanlah bunga kampus masa sekolahku. Dulu banyak yang kejar dia. Ya, tidak terpikir sudah bertahun-tahun berlalu. Dia masih tetap muda dan mempesona. Li Xiaobei. Beberapa tahun tidak bertemu. Kamu udah punya mobil mewah. Biasa aja, tidak terlalu istimewa. Ini dibilang biasa. Dibandingkan dengan Zonda milikku. Mobil ini memang cukup biasa. Kamu siapa? Ini dia. Aku orang Wei, tak kenal dia. Kamu mau kemana? Aku antar kamu ya. Apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas dari itu? Ayo pergi. Li Xiaobei. Apa maksudmu? Li Xiaobei. Li Xiaobei. Lagi pula, tugas sistem sudah selesai. Siapa yang masih peduli kamu matre? Cara deh. Xiaobei. Udah bertahun-tahun aku hidup susah miskin. Akhirnya giliran aku buat nikmat-nikmat hidup mulai hari ini. Aku juga ingin jadi kaya raya. Xiaobei, sekarang kamu kerja apa sih? Aku satpam di perumahan. Jangan bercanda deh. Tidak mungkin. Beneran, di kompleks Tangcheng Yipin. Kamu cuma ngejahilin aku ya? Tugas dimulai. Memuaskan kesombongan Lin Xiaowen 1 kali. Setelah tugas selesai, dapatkan villa mewah di pusat kota. Tugas dimulai. Batas waktunya 24 jam. Villa pusat kota atau rumah sekolah? Astaga, luar biasa banget. Aku bakal kaya raya nih. Bagaimana puaskan kesombongan Lin Xiaowen? Puaskan keinginan jadi orang terkaya Tiongkok. Gadis tercantik di sekolah itu adalah, ini kan tidak salah? Teman lama, makasih udah antar aku. Aku pergi dulu.
Lin Xiaowen, kamu hebat banget ya. Bisa dapat Porsche pas pesan taksi. Bahkan bos besar pun tidak berani. Sebegitu mencolok kayak gini. Manager Liu, kamu salah paham. Apa yang aku salah paham? Kecuali kamu bilang mobil ini milikmu. Atau bilang itu milik pacarmu. Sayang, ada apa? Apa kamu tidak rela untuk berpisah denganku? Xiaowen, pria tampan ini siapa? Aku pacarnya. Mengantar dia pergi kerja pakai mobil. Ada yang salah? Tidak ada. Saya tidak menyangka Xiaowen punya keberuntungan sebaik ini. Mendapat pacar yang setampan kamu dan juga kaya raya. Manager Liu, kamu sering cari ya masalah untuk Xiaowen kami kan? Mana mungkin, kita sahabat dekat loh. Benar kan, adik Li? Penjaga keamanan puaskan keinginan gadis cantik. Hanya bisa jadi orang terkaya Tiongkok. Xiaobei, malam ada reuni. Kamu ikut? Reuni teman sekelas? Boleh. Kamu temenin aku ya? Boleh, nanti setelah kamu selesai kerja, aku jemput kamu. Iya, aku pergi kerja duluan ya. Oke, sayang kamu sayang. Pesan sistem. Inang puaskan kesombongan Lin Xiaowen sekali. Selamat Inang mendapatkan hadiah. Rumah mewah di atas gedung tinggi. Luas total 888 meter persegi. Kamar gantung diberikan secara cuma-cuma. Kolam renang dalam ruangan. Villa mewah senilai 100 juta. Kerja satpam beberapa tahun. Wah, hari ini jadi pemilik properti. Kan? Lama tidak bertemu. Aduh. Siswi tercantik angkatan kita datang. Ini bukan Kak Bei kan? Li Xiaobei. Kamu ini tamu langka loh. Li Xiaobei. Sekarang kamu usaha apa sih? Tidak usaha apa-apa. Hanya penjaga keamanan biasa. Jadi penjaga keamanan seriusan? Misi dimulai. Orang percaya Tuan kaya. Batas waktu 24 jam. Hadiah jika selesai. Perusahaan properti Ru Ixing. Kak Bei sudah lama tidak datang. Apa kamu meremehkan kami? Hei, aku juga tidak pernah lihat kalian mengundangku. Itu karena kamu tidak suka bergaul. Kamu malah merasa benar. Cukup sudahlah. Jangan hina dia terus. Aku pergi kapan? Sedekat ini, kalian... Jangan-jangan Jangan apa? Pak Huang datang. Tuan Huang sudah tiba. Teman-teman sekelas. Lama tidak bertemu ya? Hari ini, perasaanku sangat baik. Makan ini traktiranku. Semuanya makan sepuasnya. Minum sepuasnya. Pak Huang hebat sekali. Pak Huang sangat berwibawa. Kak Bei sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ayo ke sana minum bareng kami. Kita ngobrolin masa lalu bareng. Nggak perlu. Aku duduk di sini. Li Xiaobei. Hari ini Pak Wang yang traktir. Kamu dapat makan gratis? Sudah untung. Jangan kurang ajar. Cepat pindah. Aku duduk di sini. Aku lagi ngobrol sama Xiaowen. Kamu penjaga keamanan. Ngobrol apa? Betul banget. Cepat pindah tempat. Li Xiaobei. Cepat pindah. Jangan bikin Pak Wang kami marah. Jangan meremehkan orang. Xiaobei bukan cuma satpam biasa. Dia mampu beli Porsche loh. Siapa di antara kalian yang bisa? Sudahlah. Hari ini reuni teman sekelas. Bukan untuk banding mobil kita. Karena dia tidak mau menukarnya. Ya, sudah begitu saja. Pelayan, hidangkan makanannya. Tunggu aku sebentar. Aku mau ke toilet sebentar. Bos Wang. Li Xiaobei. Beberapa tahun tidak bertemu. Wah, kamu sekarang sudah sukses ya? Biasa-biasa saja. Aku tak seberuntung kamu, anak kaya. Kamu sok polos sama aku ya? Aku peringatkan kamu. Jangan pikir mobilmu bisa lawanku. Lin Xiaowen malam ini adalah milikku. Mengerti? Kalau kamu memang benar-benar hebat, biarkan dia ikut denganmu sukarela. Apa gunanya kamu bicara begitu padaku? Tuan Wang, kamu kenal Li Xiaobei? Captain Bai. Kenapa Anda juga kenal Li Xiaobei? Tentu saja harus kenal. Aku kapten satpam di kompleks perumahan. Anak itu bekerja di bawah kepemimpinanku. Dia benar-benar seorang satpam? Mana ada yang bohong. Anak itu pandai sekali membual ya. Menipu Lin Xiaowen. Hampir aku juga ikut tertipu. Li Xiaobei. Xiaowen bilang, kamu nyetir Porsche. Beneran apa bohong? Aku sih nggak percaya. Satpam kecil mana bisa punya Porsche? Iya, bener tuh. Jangan-jangan kamu takut. Kita minta pinjam uang sama kamu. Jadi, sengaja ngomong gini ya. Ini, Kita semua kan teman sekelas. Jangan dipendam-pendam lagi deh. Xiaowen bilang, kamu punya villa di Thompson Riviera. Beneran gitu? apa yang dia bilang itu benar. Ya ampun. Orang di kompleks Thompson Riviera. Semuanya orang kaya atau berpengaruh. Bos Wang, kamu ketawa kenapa? Aku ketawa karena kalian bodoh. Udah umur segini, kalian percaya semua omongan orang lain. Li Xiaobei, kamu pinter banget pura-pura ya. Villa Thompson dibeli begitu aja. Kamu kira ini pasar sayur? Sepertinya Tuan Wang tidak menyambutku. Aku pergi sekarang. Begini aja, semuanya. Nanti, ayo main di villaku. Jangan nanti, hari ini aja. Ajak teman sekelas ke villamu dong. Iya, tidak masalah. Anak ini sok banget sih. Biarin dia pamer aja. Aku pengen lihat hari ini dia. Bagaimana dia bakal menyelesaikan ini. Rumah mewah 100 juta, luar biasa. Sangat megah sekali. 12 orang percaya kamu protagonis.
Misi selesai. Memberikan hadiah. Pemberian hadiah selesai. Sudah terdaftar atas nama tuan rumah, Li Xiaowei. Kerja apa kamu? Aduh, aku sudah bicara jujur kok. Aku benar-benar seorang satpam. Aduh, jangan pura-pura lagi deh, karena kita teman sekelas lama. Bisa kasih aku pekerjaan lebih baik? Tidak berlebihan kan? Ya, boleh. Aku perkenalkan kerja di property. Pergi besok aja. Kamu maksud perusahaan properti top 3? Iya. Aku sangat sayang kamu, Kak Xiaobei. Atur juga untukku dong. Kak Bei. Aku juga butuh pekerjaan. Jangan ribut deh. Kalian pakai otak dong. Perusahaan properti Ruxing dan keluarga Wang bekerja sama selama bertahun-tahun. Dari direktur utama perusahaan sampai ke karyawan, aku kenal semuanya. Li Xiaobei, katakan padaku, siapa yang kau beri pekerjaan? Halo Tuan Li. Saya He Anhua dari kantor hukum. Aku tangani proses akuisisi Ruxing Property. Silakan tanda tangan di sini. Tuan Li, mulai sekarang. Perusahaan properti Ruxing resmi milik Anda. Ada satu hal lagi. Pengacara He. Ada satu hal lagi. Pengacara He. Hey, beritahu wakil direktur ya. Katakan padanya, segera hentikan kerjasama. Perusahaan Tuan Wang ini, saya akan segera mengurusnya sekarang. Perusahaan Ruixin diakuisisi Li Xiaobei. Ya ampun, aku hampir pingsan. Bagaimana bisa begini? Kamu anak durhaka. Kamu bikin masalah sebesar di luar, Ruixing mengakhiri kerjasama. Tahu? Cepat minta maaf ke bos Ruixing. Kalau tidak berhasil, jangan kembali lagi. Bagaimana bisa begini? Xiaobei, sebelumnya kita ada kesalahpahaman sedikit. Jangan kamu bawa ke hati ya. Xiaobei, sebelumnya kita ada kesalahpahaman. Jangan kamu masukkan ke hati ya. Kesalahpahaman? Kamu panggil kami untuk apa? Bukannya ini reuni teman sekelas? Ajak semua orang main-main di sini. Bukannya tujuannya buat datang melihat saya dipermalukan? Tidak. Karena ini reuni teman sekelas. Hari ini kita tidak bahas pekerjaan. Xiaobei, jangan gitu. Tuan Li, jangan marah. Tolong maafkan saya ya. Pak Wang, semoga Anda bersenang-senang. Pak Li, ayo cepat bawa kami berkeliling. Lihat-lihat dong. Aku kunjungi Villa Beiber tadi malam. Lau Niu. Hei kamu, hati-hati. Panggil Pak Li. Setuju. Tak heran dia lindungi Tuan Li. Ternyata dia sudah tahu dari lama. Lin Xiaowin bersama Pak Li. Si murid cantik mana? Cepat keluar jelasin dong. Halo bos. Datang ke kantor sebentar. Baik, aku segera sampai. Coba tebak, mobil bos She apa? Pasti mobil mewah lah, yang level segitu kan? Kak Ru, kenapa bahas mobil mewah? Kamu kelihatan kesal banget gitu. Jangan dibahas lah. Mobil mewah udah bikin aku trauma. Oh ya? Cepat lihat kalian, ada mobil mewah datang. Mobil ini kelihatan familiar banget. Nona Kiao, kebangetan ketemu di sini. Kamu ya, Xiaobei? Iya, kamu bantu antar mobil kemarin. Aku belum sempat berterima kasih loh. Terima kasih padamu. Berkat bantuanmu, aku bisa menaklukkan wanita kencan itu. Nggak merepotkan kok. Itu kan tugas kami sebagai satpam. Aku ada urusan, pergi duluan ya. Tugas dimulai. Dapatkan pujian Zhou Wei. Hadiah jika berhasil, pabrik garmen Hongmi. Astaga, tugas apaan ini? Xiaowei memang putri kaya sejati. Bikin cewek ini kagum padaku. Ini kan ngawur banget. Baiklah, brengsek kamu. Kamu menipuku dengan mobil orang lain? Ternyata kamu si kakak kencan buta. Kenapa mau panggil aku lagi? Aku akan cek hotel itu. Puih, cuma kamu satpam bau. Beraninya pura-pura jadi orang kaya raya. Hampir aja kamu manfaatin aku seenaknya. Aku yang manfaatin kamu. Kamu kira aku nggak pilih-pilih ya? Siapa yang izinin kamu masuk? Kasih tahu ya, bos baru kita. Sebentar lagi sampai. Kamu pergi aja jauh-jauh. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Bos baru? Itu kan aku usir bos dari kantor saat kerja. Lucu banget ya. Kamu yakin? Satpam, usir orang ini keluar. Aku tunggu wakil presiden kalian datang menjemputku. Wakil direktur Neng, jemput kamu sendiri. Kamu lagi mimpi siang bolong ya? Siapa sih? Kamu pikir siapa dirimu? Kamu lihat kelakuanmu sendiri nggak? Lin Xiaonan, aku beri batas. Kamu cepat ke gerbang. Jadi, berhenti jadi wakil presidenmu. Nona Kiao, ada apa dengan kamu? Ini cuma urusan surat beli toko. Sudah tertunda-tunda sampai sebulan. Padahal Ruixing perusahaan ternama loh. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Urusan kecil begini, kamu suruh keluarga Kiao sapa saja. Bukankah bisa selesai dalam sekejap? Ini merek pakaian usahaku sendiri. Aku tidak mau merepotkan keluarga. Kalau begitu, kesempatanku datang dong. Nona Kiao, urusan kecil begini. Aku bisa bantu kamu selesaikan. Bagaimana kamu bisa bantu aku? Wakil Direktur Lin, jemputmu sendiri. Wakil Direktur Ning datang menjamu kamu. Kamu lagi mimpi apa sih? Nona
Kiao, aku ingetin kamu baik-baik ya. Orang ini kencan perjodohan sama aku. Kamu pakai mobilmu menipuku. Masih mau bohong? Aku kasih tahu ya, jika wakil direktur Ning datang menjemputmu, aku cuci rambut terbalik. Cuci rambut sambil terbalik. Kemampuanmu banyak banget ya. 1 menit. Gue pengen lihat gimana caramu. Cuci rambut sambil terbalik. 1 menit? Jangan bicara 1 menit. Seumur hidup wakil Ning tidak mungkin datang menyambutmu. Pergi sana, cepat pergi. Bos, kenapa duduk di lantai? Pergi sana, cepat pergi. Bos, kenapa duduk di lantai? Gue pengen duduk di sofa sih. Tapi ada orang halangi gue masuk. Gue nggak bisa apa-apa. Siapa yang berani banget sih? Dia, Ma Yurong. Kamu ini kerja apa sih? Bukannya gue suruh nunggu di pintu? Kamu adalah bos baru kami. Kamu bilang Ning akan jemput aku? Kamu bisa menanggung akibatnya? Ma Yurong, keren banget perbuatanmu ini. Kamu masih mau kerja nggak? Bos, ini semua kelalaian saya. Saya minta maaf kepada Anda. Iya, benar. Maaf bos, saya yang terlalu meremehkan orang. Tidak mengenali identitas Anda. Ingin lihat lagi? Gimana kalau aku pesan kamar dulu? Stop. Urusan ini kita bahas nanti aja. Urus dulu urusan Nona Kiao. Baik, bos. Nona Kiao, aku urus sendiri. Terima kasih ya. Layani bos dan Nona Kiao ya. Lebih peka ya. Oh, bos. Nona Kiao. Silakan masuk ke dalam. Ayo pergi. Hei Xiaobei, ini apa yang terjadi? Tuan Ning itu kok sangat patuh begitu? Ini kesempatan bagus buat menyelesaikan tugas. Aku harus pamer keren sebentar. Baik, aku tidak menyembunyikannya. Aku bos Rixing Property. Kok aku nggak mau pura-pura lagi? Aku ngaku deh. Xiaobei, kamu ini satpam atau bos sih? Kamu bikin aku bingung banget. Jadi satpam cuma hobi sampinganku aja. Hei, ternyata yang aku kenal dulu bukan dirimu yang sebenarnya. Bos Lee, mohon bimbingannya di kemudian hari ya. Seharusnya tugas ini sudah selesai. Kenapa sistem ini diam? Xiaobei, Maaf ya. Bos, urusan Nona Kiao selesai. Ada perintah lain lagi? sudah cukup Xiaobei. Aku harus ke pabrik Hongmei. Aku pergi duluan ya. Loh, kok langsung pergi sih? Naskah ini tidak sesuai. Semua eksekutif menunggu di ruang rapat. Aku tidak ikut, urus sendiri. Oh iya, Ma Yueru ini. Jabatannya apa di perusahaan kita? Xiaoma, Kepala Sementara Departemen SDM. Aku cocok bersihkan toilet. Baik, Aku tidak mau membersihkan toilet, bos. Baiklah, kalau gitu pecat saja dia. Tuan Ning. Nona Kiao, Xiaobei, Kamu ada urusan lain? aku butuh pujianmu untuk selesaikan tugas. Mendapatkan 1 bagian dari Hongmei. Kamu bisa mengantarkannya kan? 1 untukku. Tentu saja, kamu sudah menolong saya dengan sangat besar. Saya dengan senang hati. Nona Kiao, ada masalah ya? Apakah kerjasama gagal? Penawaran dari Hongmei jauh melebihi anggaran saya. Kalau hari ini kita tidak sepakat, sepertinya kita harus ganti tempat lain. Kalau gitu, mending begini. Aku temani kamu, tawar harga. Manajer pabrik itu tegas soal harga. Sepertinya. Tenang saja. Aku paling jago tawar-menawar. Bahkan bibi pasar pun bukan. Lawanku. Xiaobei, kamu bos sebesar ini. Kamu sendiri belanja di pasar, bahkan bisa tawar-menawar lagi. Aduh, kebongkar aura gajiku. 2.000. Ini cuma sesekali saja. Xiaobei, kamu benar-benar membuatku terkejut. Jujur saja, aku iri orang bisa menawar harga. Berhasil tawar-menawar sekali di pasar tradisional. Selalu jadi impianku. Ini, Xiaobei. Aku mau belajar dari kamu. Mulai sekarang, kamu adalah idolaku. Selamat host, berhasil dapatkan kekaguman Joe si kaya cantik. Pabrik Hongmei kini milik host. Masa sih, ini bisa juga ya? Kalau tahu bisa selesai, kenapa repot? Xiaobei, menurutku ya, semakin orang yang mengerjakan hal besar, semakin harus mulai dari hal-hal kecil. Jika bahkan belanja kecil pun gagal, bagaimana bisa mendominasi dunia bisnis? Nona Kiao benar sekali. Anak kaya ini sulit dimengerti. Ada janji temu? Aku datang untuk bicara kerja sama. Tidak ada reservasi. Tidak. Tolong bantu saya hubungi ya. Itu urusan kalian sendiri. Kami tidak punya kewajiban itu. Cepat pergi. Lau Liu, ada apa sih? Jelas-jelas mereka berdua tidak ada reservasi. Hanya ingin masuk pabrik. Nona ingin kerja sama. Cari saya aja. Ayah saya adalah wakil kepala pabrik. Bagaimana soal harganya? Dia bisa memutuskan sendiri? Berapa harganya maksimal? Selama ini, dia yang memutuskan semuanya. Tidak perlu menanyakan pendapat kepala pabrik. Kamu siapa sih? Tanya ini, tanya itu. Apa aku lagi bicara sama kamu? Nona cantik. Mau makan bareng malam ini? Nanti kita kenalan lebih dalam, ya?
Enggak. Siapa nama ayahmu? Kamu cari masalah ya? Baru saya omongin, kamu cari masalah. Besar juga emosi kamu ya. Aku buatmu kocar-kacir. Lau Liu, panggil orang sekarang. Aku akan patahkan kakinya hari ini. Saudara-saudara yang tidak ada pekerjaan sekarang, semua ke pintu sini. Perintah Tuan Ming. Kamu bocah mau bikin ayahmu celaka. Masih berani sombong, hajar dia. Pukul orang di pintu. Kalian semua mau memberontak ya? Bocah ini cari masalah. Aku suruh saudara-saudara kasih dia pelajaran. Ngawur, kepala pabrik akan datang inspeksi. Kalau dia ketemu, gimana jadinya? Si Tua Jin beneran jual pabriknya. Kalian cepat pergi. Kamu wakil Direktur Ming ya? Kebetulan aku ada urusan sama kamu, bahasan kerjasama. Datang lain hari. Mengerti? Aku kesini bantu temanku bahas kerjasama. Tapi, sekalian inspeksi sebentar, tidak nyaman ya? Kamu masih pura-pura miskin ya? Tunggu, inspeksi? Apa maksud ucapanmu itu? Pabrik yang baru aku beli. Datang lihat-lihat nggak boleh. Anda ini, Director Lee ya kan? Gak nyangka, begitu mudah. Ini semua salah paham. Salah paham. Ayah, kamu udah pikun ya? Kamu panggil dia kepala pabrik, Dayam. Cepat minta maaf sekarang. Ayah, dia itu siapa sih? Dia nggak pantas aku minta maafin. Dia bos kita, mau dipecat? Bos Lee. Maaf. Kamu yang besar hati ya? Maafkan aku ya. Hal kecil doang. Aku nggak mempermasalahkannya. Wah, kepala pabrik Lee. Hati yang luas banget. Orang seusia aku merasa kalah banget. Cepat terima kasih Pak Lee. Terima kasih kepala pabrik Lee. Aku belum selesai bicara. Aku memang nggak mempermasalahkan hal tadi. Tapi kamu sudah menyinggung Nona Kiao. Maka aku tidak bisa memaafkanmu. Kamu harus pergi dalam 1 jam. Kamu orang Lee. Jangan main-main sama aku. Kepala pabrik Lee. Jangan terlalu berlebihan. Berlebihan? Nanti kita cek laporan perusahaan bareng. Dengar dari anakmu, hak penetapan harga pabrik selalu dipegang, kamu pegang di tanganmu. Kamu nggak punya tangan ya? Barang sialan banget. Kamu benar-benar bikin aku celaka. Xiaobei hari ini bingung sekali. Bagaimana mau berterima kasih sama kamu? Aku traktirmu makan malam. Kak, kamu tadi pergi kemana? Kenapa baru pulang segini malam? Aku pergi negosiasi kerjasama pabrik pakaian Hongmei yang nomor 1 di industri itu, yang tawaran harganya paling tinggi. Merek kamu baru saja mulai berkembang. Kamu bisnisnya aneh banget. Gak apa-apa kak. Manajer pabrik memberi diskon 40% pada harganya sangat terjangkau. Jangan bohong sama aku deh. Apa kamu minta tolong sama ayah? Aku enggak. Kamu kan tahu sendiri, ayah gak mendukung aku buka usaha. Berarti kamu bohong dong. Terus, kenapa keluar bawa penjaga juga? Xiaobei, bukan begitu. Aku kasih tahu kamu, jangan bergaul dengan orang seperti ini, supaya status kamu gak jadi rendah. Ayah makan malam dengan pebisnis terkenal. Kamu ikut aku pergi, tapi aku janjian sama Xiaobei. Gak apa-apa, kita janjian lagi nanti. Satpam brengsek, apa kamu sadar posisimu? Apa hakmu berhubungan dengan adikku? Kita semua sama-sama orang bumi. Kenapa aku tidak punya hak? Aku peringatkan kamu, jangan ganggu adik perempuanku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Ayo, pergi. Uang korupsi sudah terbukti. Semuanya sudah dikembalikan dan memberi kompensasi 1 juta. Syaratnya kita jangan laporkan ke polisi. Terima uangnya. Lapor polisi tetap harus kita lakukan. Mengerti? Ada satu hal lagi. Bos Kiao ingin beli pabrik kita. Ingin berbicara dengan Anda. Bernama Kiao? Apa jangan-jangan? Pergi, panggil kepala pabrik kalian. Kamu berani banget ya. Aku tidak akan bersikap baik lagi. Belum ada yang berani bicara padaku. Apa yang kamu lakukan? Mau mukul orang ya? 2 tamparan seharga 200.000. Ambil uangnya dan minggat. Nona Kiao. Perusahaan kami baru saja diakuisisi. Tidak akan dijual lagi sebentar. Asalkan uangnya sudah cukup, semua hal bisa diselesaikan. Suruh bosmu bicara denganku. Nona Kiao, ini bukan soal uang. Jangan banyak omong kosong padaku. Kalau begitu, tunggu aku beli Hongmei. Kamu yang pertama pergi. Kok kamu sih? Kamu jadi satpam di sini? Di mana? Direktur pabrik kalian, Nona Kiao. Dia adalah direktur pabrik kami. Kamu pemilik Hongmei? Iya, palsu ganti 10 kali lipat. Dunia ini makin aneh banget. Tuangkan secangkir teh untuk Nona Kiao. Iya. Tapi tidak apa-apa. Siapapun pemilik Hongmei, pabrik ini pasti aku dapatkan. Nona Kiao, kamu mengakuisisi Hongmei ini karena adik perempuanmu kan? Apa urusanmu dengan ini? Ayo ambil foto. Misi dimulai. Jangan jadi penjilat Kiao Rui. Presiden. Hadiah setelah selesai. Gedung perkantoran New Century. Wah,
Hadiahnya gedung New Century? Kok mainnya sebesar ini sih? Itu gedung komersial terbaik di kota. Semua penyewa perusahaan besar. Nilainya setidaknya puluhan miliar. Karena kamu tidak mau bicara. Kalau begitu, aku kasih tawaran harga. 1 miliar, kekuatan Kiao luar biasa. Harganya 2 kali lipat dari Red May. Tapi saya tolak 2 miliar. Saya tidak mau jual. Li Xiaobei, saya nasihatin. Jangan melawan uang dong. Siapa yang mau melawan uang? Saya harus menyelesaikan tugas. Nona Kiao. Tenang dulu, minum teh dulu ya. Bikinin saya secangkir kopi. Jangan terima permintaan Kiao Rui. Hanya teh, mau atau tidak? Kamu. Li Xiaobei, saya sudah lihat. Kamu sengaja bikin saya marah kan? Tapi kamu tahu tidak, apa akibatnya marah saya? 5 miliar. Saya tawar 5 miliar untuk beli pabrik kamu. Masih nunggu apa lagi? Cepat buat draft kontraknya. Kontrak apa sih? Sudah dapat persetujuan saya belum? Li Xiaobei, dengar baik-baik ya. Harga yang saya tawarkan adalah 5 miliar loh. Terus kenapa? Tidak dijual, tidak dijual. Li Xiaobei, kasih tahu saya. Apa alasan kamu menolak saya? Alasannya adalah saya orangnya tidak tertarik pada uang. Aku tak pegang uang di rumah. Saya mengerti. Ternyata saya meremehkan kamu. Ambismu jauh lebih besar dari itu. Tujuan juga bukan hanya adik perempuanku. Tapi tenang saja. Selama aku masih ada di sini, rencana jahatmu tidak akan pernah berhasil. Rencana jahat? Rencana jahat apa? Saya ini murni demi gedung Century. Kalau tidak, saya sudah lama membelinya. 5 miliar ini loh. Simpan di bank, dapat bunga. Kita lihat saja nanti. Tuan rumah tolak Kiao Rui. Hadiah berhasil diberikan. Gedung New Century jadi milikmu. Aduh, untung aku dapat gedung itu. Kalau ketinggalan, pasti menyesal banget. Selamat, asetmu capai 10 miliar. Berhasil jadi orang kaya kecil. Hadiah sedang diproses pemberiannya. Ada apa sih? Ada hadiah tambahan lagi? Selamat, kamu dapat skill super kaya. Meningkatkan kemampuan perlindungan diri secara drastis. Oh, benar juga. Sekarang, aku orang kaya. Perlu punya keterampilan bela diri supaya tidak diirikan orang. Kamu memang pikir matang, ya? Iya, Kak. Datang lagi pas hari gelap nanti. Kalau ketahuan orang siang bolong, gimana? Bodoh, mobilnya pergi nanti. Cepat kerjain. Kamu keluar cari makan siang ini, bukan urusanmu. Pergi sana, ini mobil saya. Kamu bilang ini bukan urusan saya? Kak, kita ketemu pemilik mobilnya. Serang dia. HP sialan ini hebat banget. Anak muda, jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, saya lapor polisi. Yang seharusnya lapor polisi adalah saya. Cepat pergi dari sini. Kalau saya ketemu kalian berdua lagi, kaki kalian saya patahkan. Bahan akuisisi gedung Jinshiji. Silakan tanda tangan. Terima kasih kerja kerasnya pengacara He. Pilih lantai mana saja. Mulai sekarang kerja di sini aja. Wah, terima kasih Tuan Lee. Hey. Halo. Xiaobei, malam ada waktu? Aku belum ajak kamu makan. Nyonya muda Kiao yang ngajak ketemu. Gak ada waktu pun harus ada. Kalau gitu, aku pesan restoran deh. Aku pesen restoran, jemputmu malam. Rasanya musim semi mau datang nih. Tempat ini kelihatan bagus banget. Undang Nona Kiao makan cukup mewah. Lihat penampilan miskinnya itu. Sekilas lihat, dia tidak mampu bayar. Cepat usir dia keluar. Ini tidak boleh dikunjungi. Silahkan keluar. Bahkan cuma lihat-lihat pun tidak boleh. Restoran kalian kelihatan sangat mewah. Kok pelayannya kualitasnya rendah banget? Ini kan restoran, bukan tempat wisata. Cepat keluar. Nona besar, Anda datang ya. Nona besar Kiao. Wah, kebetulan banget. Kamu juga datang makan di sini? Manager Wang, jangan biarkan sembarang orang masuk toko. Ini kan merusak citra restoran kalian. Iya, Nona besar. Oh Manager Wang. Kudengar sepupumu bekerja di manajemen Jinshi Mansion. Iya, betul. Kamu sampaikan pesanku ke sepupumu ya. Perusahaan hiburan biru kuning milik Kiao akan berkembang. Suruh dia kosongkan 1 lantai kantor. Sewa bukan masalah. Nona besar Kiao. Aku dengar sepupu ganti bos. Dia belum paham sifat bosnya. Mungkin tidak mudah diurus ya. Kalau memang mudah diurus, aku memang datang cari kamu. Orang ini masih di sini. Usir dia pergi dari sini. Nona Kiao, ayo kita buat perjanjian. Asalkan aku bantu selesaikan Jinshiji. Sewa restoran ini malam ini. Gimana? Urusan yang tidak bisa aku selesaikan, Li Xiaobei. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Aku kan kepala pabrik Hongmei. Pabrik garmen Hongmei milikmu di hadapan gedung Jinshiji. Cuma bengkel kecil doang. Jadi kamu berani bertaruh? Apa yang tidak berani? Kalau kamu kalah, kamu tidak boleh bertemu adik perempuanku. Berani kamu setuju? Tidak masalah. Tapi ini sepertinya tidak adil buat aku. Jadi aku tambah 1 taruhan lagi. Bilang, Kalau kamu kalah, kamu jadi pelayan perempuanku sehari penuh.
Kamu kenapa? Kamu nggak berani bertaruh ya? Apa yang aku tidak berani lakukan? Aku bertaruh sama kamu. Oke, cuma takut kamu tidak mau ngaku kalau kalah. Kalau kamu nggak ngaku, berarti kamu anak kecil. Kata sepakat. Aku lihat yang ini. Beban gila ya. Wah, berani banget nyinggung Nona Kiau. Pasti gila deh. Selesai. Li Xiaobei, kamu beneran nganggap dirimu dewa ya? Kamu pikir teleponmu bisa? Ngomongin Nona muda Kiau. Pihak Jin Shiji baru saja menelepon. Akan segera disiapkan lantai untuk Anda. Gimana? Kapan kamu pulang bersamaku? Biar aku pesan baju pelayan buatmu. Biar terlihat lebih formal. Jangan omong kosong. Minggir. Kenapa? Nona muda keluarga Kiau yang terhormat tidak mau mengaku kalah, ya? Apa yang tak aku akui sih? Nona muda Kiau, masih ada urusan di dapur. Kami pergi duluan ya. Ayo, pergi, cepetan. Sudah, sekarang tidak ada orang lagi. Ngomong aja, kamu suka baju pelayan warna pink atau gaun biru? Wang. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku berubah pikiran. Aku rela jadi anjing. Ada apa? Gak mungkin, Nona muda keluarga Kiau. Kamu punya gaya yang unik banget. Orang rumahmu tahu nggak? Kamu tidak berhak campuri. Minggir. Sudahlah, kita jemput Nona Kiau dulu. Kita lihat makan malam di mana. Hari ini pergi naik sepeda. Malam ini kita minum ya? Minum jangan nyetir. Begini lebih aman. Sudah terbiasa naik mobil sport. Pertama, naik sepeda seru banget. Ayo berangkat. Yuk jalan. Yay. Aduh, maaf ya. Keamanan yang paling penting loh. Duduk yang benar ya. Kenapa pulang malam banget? Keluar sama siapa tadi? Kakak, kok malah minum alkohol? Aku minum 2 gelas bareng Xiaobei. Lagi-lagi Li Xiaobei itu. Aku sudah bilang, jangan dekat dia. Tapi, Merek pakaian yang aku dirikan, dia banyak bantu aku. Tunggu aja, aku pasti nanti akan mengakuisisi pabrik pakaian Hongmei miliknya. Kak, aku tahu kamu baik padaku, tapi yang Xiaobei berikan harganya untukku sudah sangat murah. Tidak perlu memaksa mengakuisisi Hongmei kan? Inilah inti masalahnya. Kenapa dia memberimu sesuatu tanpa alasan? Harga yang serendah itu. Karena targetnya adalah kamu dan seluruh aset keluarga Kiau. Kak, apa kamu terlalu banyak berpikir? Kamu terlalu terlindungi sejak kecil. Sudah, pergi tidur sana. Orang Li Xiaobei itu. Serahkan padaku untuk menghadapinya. Iya, tugas dimulai. Taklukkan Kiao Rui. Buat dia menjadi penjilat tuan rumah. Hadiah penyelesaian. Membuka kunci toko sistem. apa? Membuat Nyonya muda Kiau ini menjadi penjilatku. Sistemmu benar-benar konyol. Ini tugas yang bisa manusia selesaikan. Aku menyerah. Pengingat khusus. Toko sistem punya barang khusus tak beli. Mohon tuan rumah tidak menyesal nanti. Baiklah. Merayu. Aku ya. Aku mau lihat saja nanti. Ada apa di dalam mall ini? Wah, Nona Kiau. Sungguh kebetulan sekali. Lagi tanda tangan kontrak nih. Ini area kantor. Silahkan keluar. Kamu orang baru ya? Apa hubungannya dengan kamu? Pergi sana, cari tempat adem. Jangan ganggu aku menjamu tamu. Kamu tidak dengar orang lain bilang? Aku suruh kamu keluar. Nona Kiau. Jangan lupa ya, lantai gedung kantor itu bahkan yang aku bantu sewa untukmu. Kamu. Ngomong apa sih? Kamu ngawur? Mana mungkin urusanku butuh. Bantuanmu. Nona Kiau. Kamu ngaco ya? Kalah taruhan. Tidak menepati janji. Kenapa kamu malah berbohong? Aku nggak tahu maksudmu. Wakil Direktur Su. Bisa tanda tangani kontraknya sekarang? Baiklah, karena kamu tidak mau mengaku. Maka aku juga menarik kata-kataku. Aku tidak sewa lantai itu lagi. Sungguh konyol sekali. Kamu yang memutuskan? Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Aku bisa kendalikan keputusan bosmu. Dengan kata lain, gedung Shinshiji bisa disewakan, semua tergantung kamu. Sombong banget, bohongnya tanpa dipikir dulu. Cuma kamu. Dia bahkan belum lihat bosku. Aku belum lihat dulu. Aku yakin kamu belum lihat itu. Bukan urusanmu. Kalian tidak mau pergi ya? Baik, aku telepon Departemen Keamanan sekarang. Klien ada di sini, kenapa berantem? Kepala Wang, kamu datang tepat waktu. Ada orang bikin keributan di sini. Iya, Direktur Lee.
Kepala Wang, jangan marah dulu. Aku suruh dia pergi sekarang juga. Diam. Orang yang harus pergi adalah kamu. Kepala Wang, apa maksudmu ini? Apakah aku belum jelas? Kamu dipecat. Sekarang juga kemasi barang-barangmu dan pergi. Kepala Wang. Apa kesalahanku? Kamu pakai kaki kiri masuk kantor. Bukan kaki kanan terlebih dahulu. Mengerti? Pergi. Li Xiaobei, aku rasa kamu sengaja banget. Kamu tak mau sewa padaku. Bener nggak? Kalau mau Qiaorui jadi penjilatku, langkah pertamanya harus dulu kurangi semangat sombongnya. Kalau kamu datang memohon padaku sekarang, mungkin aku bisa berubah pikiran. Membantumu membujuk bos Jin Shiji. Kamu minta aku memohon padamu? Ya, Menurutmu mungkin nggak? Hah? Kamu pantas? Supervisor Wang, tadi sepertinya aku dengar bosmu mau menarik kembali lantai gedung itu. Kamu dengar nggak? Oh, iya. Bos kita memang bilang begitu. Li Xiaobei, kamu serius atau cuma pura-pura? Tergantung apakah kamu mau menundukkan kepala. Li Xiaobei, yang aku sandarkan di belakangku adalah seluruh keluarga Kiao. Kamu mau aku memohon padamu? Tidak akan mungkin seumur hidup. Wakil Direktur Su, ayo pergi. Saudara Xiaobei, nama saya Su Fuzi. Nanti kita minum berdua ya. Wah, tidak perlu begitulah. Saya cuma orang kecil biasa. Kalau kamu orang kecil, tidak ada orang penting di sini. Sudah diputuskan begitu. Nanti kita jajan lagi. Lantai milik Direktur Lee. Masih simpan untuk Nona Kiao? Simpan saja. Katakan keluar. Bahwa lantai itu sudah disewa. Saya mengerti. Nona, silakan minum teh. Apapun caranya. Bahkan pakai koneksi Kiao juga. Saya pasti buat dia menderita. Nona besar, tenangkan amarahmu. Suruh Woody cek. Hasilnya akan segera keluar. Nona besar, Kiao. Tuan Muda Su, cepat bicara apa yang sudah kamu temukan. Berdasarkan penyelidikan saya, orang tua Li Xiaobei, keduanya petani. Keluarga kami tidak punya koneksi kuat. Sejak lulus, aku jadi satpam di Thompson Riviera. Satpam, seorang penjaga keamanan. Berani sekali dia menghinaku. Aku nggak bisa terima ini. Serahkan urusan ini padaku. Aku akan membuat dia atas perbuatannya. Membayar harga yang pantas. Aduh. Kepala Yan, ada apa? Pak Direktur, ada masalah. Banyak produk palsu kami muncul tiba-tiba. Pabrik kita sekarang mengalami krisis reputasi. Banyak merek sudah nyatakan terbuka. Mereka menghentikan kerjasama dengan kita. Produk palsu? Produk palsu. Kenapa kamu tidak laporkan ke Disperindak saja? Masalahnya kita tidak bisa membuktikan bahwa barang-barang itu adalah produk tiruan. Karena tanda palsu itu milik pabrik kita. Apa? Opini publik menyebar dengan sangat cepat. PR kami tidak bekerja. Rasanya ada orang mendorong dari belakang. Ini pasti rencana yang matang. Pertama, pakai produk tiruan, runtuhkan homemade, lalu beli dengan harga murah. Menurutmu, ini Nona Kiao yang melakukannya? Apapun pelakunya, urusan ini ada kolusi karyawan pabrik. Siapa yang tanggung jawab anti palsu? Seorang gadis muda namanya Chen Suying. Chen Suying. Seberapa banyak kamu tahu tentang dia? Dia lulusan Institut Penelitian. Kemampuan profesionalnya sangat kuat. Nenek di rumah sakit. Pengeluaran hariannya sangat besar. Dia datang karena gajinya tinggi. Aku sudah mendapat petunjuk. Maksudmu teknologi anti pemalsuan itu? Dia yang membocorkannya. Dia punya motif untuk itu. Tapi dia tidak punya keberanian. Pasti ada orang lain di baliknya. Ya, aku harus mencari tahu sejak pergerakannya. Harus tahu dalam 5 menit. Lokasinya. Li Yijiu. Aku bocorkan teknologi anti palsu pabrik pakaian. Sudah disadari oleh Li Xiaobei. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tenang saja. Kenapa kamu panik? Kamu diam, aku juga diam. Apa yang bisa ditemukan wanita Yan? Tapi dia sudah curiga kepadaku. Begini, kamu jangan kerja dulu ya. Sembunyikan diri dulu. Mau sembunyi di mana? Chen Xian, kamu membocorkan rahasia anti pemalsuan perusahaan. Menyebabkan perusahaan rugi 5 juta. Bicara saja, kamu mau ganti rugi. Atau mau di penjara lama. Kepala pabrik Li, ampun ya. Dia yang suruh aku semua ini. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dialah. Semua karena dia. Li Yijiu, siapa yang menyuruh? Kamu melakukan hal ini? Kamu ceritakan semuanya dengan jujur. Mungkin aku bisa melepaskan kamu. Chen Suying sudah mengaku. Dia membocorkan rahasia anti pemalsuan. Sedangkan Li Yijiu mengakui atasannya Qiaorui, Putri Kiao, dan menyerahkan catatan transfer grup Kiao. Dengan bukti-bukti ini,
Kita bisa lapor polisi kapan saja. Dengan ini, kuasai Qiao Rui. Bikin dia penjilatku itu gampang banget. Penyelesaian tugas ini tinggal menunggu waktu saja. Nona Qiao datang ke kantor. Dia minta ketemu Anda. Kebetulan sekali dia datang. Aku baru mau pergi menemui dia. Aduh Nona Qiao. Bisa ganti tempat duduk nggak? Aku mohon banget. Nanti Tuan Li akan marah padaku. Itu. Nona Qiao, sudah sadar dari mabuk? Jangan berlagak. Perjanjian taruhan kemarin. Kamu kalah. Siapa yang muntah-muntah sampai berantakan kemarin? Jangan banyak omong kosong. Kalah ya kalah saja. Sesuai perjanjian taruhan itu. Hong Mei dan Rixing jadi milikku. Kakak besar, kamu merebutnya paksa. Aku tidak akan mengambilnya cuma-cuma. Aku akan membelinya sesuai harga pasar. Jangan sampai orang bilang aku menindasmu. Merusak nama keluarga Qiao kita. Yang baik. Nona besar keluarga Qiao, kamu masih peduli nama keluargamu? Lebih baik kamu lihat ini dulu. Apa ini? Kamu sogok barang palsu. Mencemarkan nama baik Hong Mei. Aku menangkapmu basah-basahan saat berbuat itu. Jangan bercanda deh. Buktinya ada di sini. Kamu cuma menodai aku saja. Kamu memfitnahku. Asli atau palsu? Coba saja, kita tahu hasilnya nanti. Pengacara He bawa dokumen laporkan kasus. Sekalian cari beberapa wartawan juga. Putri Qiao masuk kantor polisi. Itu berita besar banget, mengerti? Apa sih yang kamu mau? Soal ini ya. Bisa juga diselesaikan secara pribadi. Tapi syaratnya sih Apa yang kamu mau? sangat mudah. Kemarin malam janji taruhanmu. Fa. Mimpi kamu aja. Oke lah pengacara. Hey. Mengerti. Berhenti. Aku setuju, tapi jangan minta terlalu banyak dariku. Kalau tidak, aku bisa menghentikannya kapan saja. Kalau begitu, berarti kamu adalah anjing penjilatku. Ya, sini deh. Bantu aku keluarin. Kamu, gimana sih? Bukan suruh jadi simpanan laki-laki. Kan kamu udah mau jadi penjilat. Pijat punggung itu mah wajar banget. Nona Qiao sangat mementingkan harga diri. Pengacara, wakil direktur Ning. Kalian pergi sibuk duluan aja. Oh, oke. Ayo. Oh. Kamu makan apa waktu tumbuh besar? Tenaganya besar banget sih. Kamu gak mau lakuin? Jangan lanjut memijat lagi. Sudah, nyanyikan aku satu lagu dong. Aku nggak bisa. Oke. Pijat kakiku dong. Jangan keterlaluan ya. Cintai pekerjaanmu yang kamu jalankan. Kan kamu udah mau jadi penjilat. Kamu harus. Aduh. Baru deh kelihatan beneran. Tugas selesai. Toko sistem berhasil diaktifkan. Buka sistem untuk melihat. Dan menukarkan barang-barang di sana. Datang. Akhirnya selesai juga. Buka toko. Beri Trojan Super. Cukup dekat. Bisa retas semua elektronik. Tukarkan dengan 8 juta poin. Ya Tuhan. Di toko ini benar-benar ada segalanya. Yang lainnya sih tidak masalah. Pesawat luar angkasa miliknya ini asli atau palsu. Bisa pergi main ke luar angkasa. Sistem memberi peringatan poin tidak cukup. Tidak bisa dibeli. Butuh 1 miliar poin. Punya 8 juta poin. Dapatkan lebih banyak poin. Aduh, sudah lama aku bersusah payah. Tetap aja mau mengerjaiku. Aku sudah melakukan sesuai permintaanmu. Kamu juga seharusnya sudah memberiku dokumen itu. Oh, baik. Ini untukmu. Dasar si pemalas. Banyak banget urusan. Ada apa? Aku cuma sedikit lelah. Aku pergi duluan. Aku mau lihat saja. Apa rencana yang kamu sembunyikan? Nona muda Qiao. Fotonya. Bagus nggak? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku tidak penting.
Yang penting adalah, kalau aku sebarkan foto-fotomu, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Apa sebenarnya yang kamu mau? Tujuanku sangat sederhana. Cuma mau saham grup Kiao. Kamu mau saham? Kamu bisa pergi ke bursa dong. Masalahnya adalah, aku tidak mau bayar sepeser pun. Kamu tahu harus gimana kan? Kamu mau aku mengkhianati grup Kiao? Sama sekali tidak mungkin. Itu masalahmu. Entah kamu mau memberikan sahamnya, atau foto-foto mesummu tersebar di mana-mana. Aku tunggu jawabanmu di bar ya. Nona Kiao. Ini surat perjanjian saham grup Kiao. Tanda tangani. Hapus semua fotoku dulu. Kamu nggak mau fotomu online? Langsung tanda tangani sekarang. Kamu hapus fotonya dulu? Kamu berani menawar denganku? Nona Kiao. Kelihatannya kamu tidak mau bekerja sama. Kalau gitu aku terpaksa mengunggah foto-fotomu ke internet. Biar semua orang lihat tubuh cantikmu. Kamu, Nona Kiao. Dia cuma mau saham kan? Cuma puluhan miliar doang. Kasih aja ke dia. Puluhan miliar loh. Masih bilang cuma doang? Apa aku salah bicara? Cuma bikin ulah pakai foto wanita. Puluhan miliar aja udah bikin. Kamu ketakutan setengah mati kan? Tuan Muda Su. Li Xiaobei. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Su Fuzi. Kenapa bisa kamu? Lalu, kenapa kamu? Kenapa kamu punya fotoku? Kamu tenang aja. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Lagi pula targetku bukan kamu. Kamu tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Demi mendapatkan saham grup Kiao. Pengorbanan yang diperlukan tidak seberapa. Kalau tebakanku tidak salah. Yang memalsukan dan memfitnah pabrik pakaianku. Serta menjebak nona besar Kiao. Itu kamu kan? Tujuanmu adalah menelan seluruh grup Kiao. Li Xiaobei, aku masih meremehkanmu. Kalau kamu sudah tahu, maka hapus semua fotonya dengan patut. Li Xiaobei, aku tidak dapat saham grup Kiao. Aku tidak akan berhenti. Baik, saham bisa kuberikan padamu. Fotonya ada di sana. Wah, saudara Xiaobei memang berani banget. Xiaobei memang bukan orang biasa. Xiaobei, beneran kasih dia saham? Kasih, mimpi aja. Ada malware di sistem. Pas banget bisa dipakai sekarang. Sistem, tukarkan peri Trojan Super. Penukaran peri Trojan berhasil. Apakah ingin segera menggunakannya? Ya, Mohon tuan rumah mengunci target. Penguncian berhasil. hapus semua foto di ponselmu sekarang. Penghapusan berhasil. Sudah larut. Kami pulang duluan. Kamu juga ya, pulang dan istirahat lebih awal ya. Begadang tidak baik untuk kesehatan. Kamu bercanda sama aku ya? Kamu beneran pikir aku tidak akan... Memasang foto itu di internet? Kalau mau kirim ya kirim aja. Bukan urusan gue sama sekali. Li Xiaobei. Begitu foto ini terkirim, aku malu banget. Bagaimana kalau kamu sabar sedikit? Anggap aja bagi-bagi buat semua orang. Kamu Kiao Ran. Kamu ingat ya, semua ini karena Li Xiaobei. Foto aku di mana? Li Xiaobei. Foto aku di mana? Sudah larut. Ayo kita pergi. Kamu... Foto di ponsel Su Fuzi. Kenapa hilang? Jangan-jangan kamu yang mengerjai ini ya? Apa sih yang kamu bicarakan? Apa mungkin aku bisa mengerjai sesuatu? Tapi foto apa sih? Tunjukin ke aku dong. Lihat apaan sih? Tapi makasih ya atas bantuanmu hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku malu sekarang. Besok, aku traktirmu makan mewah. Kamu yang bilang ya. Jangan takut, aku akan membuatmu miskin. Nona Kiao, hari ini kakakmu yang traktir kan? Dia di mana? Kakakku sekarang presiden resmi Kiao Group. Aku terlalu sibuk setiap hari. Jadi aku bawa dia. Terima kasih. Jadi orang ketiga itu siapa? Dia Xue, artisnya. Aku ingin dia jadi modelku. Nona Kiao. Halo, sangat terhormat. Dia adalah teman baikku, Li Xiaobei. Halo, Tuan Li.
Iya, Tuan Lee. Suena, kamu adalah Nona Nana ya? Aku adalah penggemarmu. Nada dering ponselku semua lagumu. Bolehkah aku berfoto bersamamu? Hei, Guru Shu yang terhormat, tolong tanda tangani untukku ya. Tolong tanda tangani untukku, Guru. tolong tanda tangani untukku. Tanda tangani ya, Hei, Guru Shu. Guru Shu. Maaf ya, udah rusakin makan siang kamu. Ngerti dong. Ketika terkenal, kehilangan kebebasan jadi biasa. Wah, omonganmu bagus banget. Kamu mau kemana? Aku anterin ya. Gak usah, pacarku nanti jemput aku. Seharusnya sebentar lagi sampai. Wah, kamu udah punya pacar? Bukannya media bilang kamu masih lajang? Sebenarnya, aku pacaran sama pacarku 3 tahun. Tapi Xiaobei, tolong jaga rahasia buat aku ya. Tenang aja. Aku tidak akan bilang siapapun. Dulu, Terima kasih ya. Sayang. Ini siapa ya? ini Li Xiaobei. Ini teman baru yang aku kenal. Pak Lee, kerja di mana ya? Pekerjaan utamaku adalah satpam. Ini tiket konserku. Semoga kamu dan temanmu bisa datang dukung aku. Sayang. Tiket konsermu susah didapat banget. Masa sembarangan kasih ke orang lain? Xiaobei hari ini bantu aku. Beberapa tiket ini bukan apa-apa. Aku tetap baris pertama kalau pergi. Kamu kasih dia. Dalam sekejap, jatuh ke tangan calo. Aku tidak akan pernah jual tiket Nana untuk uang. Itu belum tentu loh. Kamu cuma seorang satpam. Tiap hari kerja keras banget. Sudah cukup menderita. Konser kayak gini. Kamu bahkan gak layak pergi. Tugas dimulai. Bantu Shuena putus cinta. Hadiah penyelesaian. 500 poin toko. Xiaobei itu temanku. Cepat kasih tiket itu ke dia. Nana, kamu kan artis besar. Harus hati-hati pas berteman, tahu nggak? Itu kan mobil kamu, ya? Iya, benar. Kondisinya udah begini, buat nonton konser, lebih cocok kasih dia 2 kupon telur. Dia yang nyetir Audi, menghina aku yang nyetir mobil sport. Cowok ini gila ya. Lebih hormat dong. Kalau dia nyetir mobil sport, aku nggak ada kata-kata lagi. Dia pengendara motor listrik jelek. Kamu takut orang lain menertawakanmu? Oh, ternyata Yadea dikalahkan Ultraman. Zhao Nan, ini terakhir kali. Kamu sekali lagi. Tolong hargai temanku sedikit. Aku memang meremehkannya. Tampangnya miskin banget. Kenapa? Tuan Zhao boleh tanya, kerjaan kamu apa? Kaya banget ya. Perusahaanku sih biasa aja. Setahun sekitar 500 ribu. Wah, beneran apa bohong? Di dunia beneran ada orang kaya? Dengar belum gedung Jinchiji? Kamu bisa tanya-tanya sendiri. Perusahaan yang ada di dalam sana. Setiap tahun untung ratusan ribu. Jutaan. Apa? Kamu kerja di gedung Jinchiji? Nana, lihat dong. Dia udah kaget banget gitu. Teman kamu macam apa sih? Aneh banget deh. Kau mau dipukul, ya? Oke, aku nggak sopan deh. Cek, Zhao Nan di perusahaan mana? Putuskan perjanjian sewanya. Tuan Zhao, aku sarankan kamu lebih baik cepat minta maaf selagi masih ada kesempatan. Bukan urusanmu. Cepat pergi naik motormu. Kamu Zhao Nan kan? Datang tanda tangan surat pemutusan kontrak. Aduh, halo? Apakah Anda salah ya? Kenapa tiba-tiba mau putus kontrak denganku? Saya cuma bisa bilang satu hal. Jangan ganggu orang kuat. Saya kasih kamu waktu 1 jam. Jika terlambat, kami akan menutupnya. Saya bikin siapa marah sih? Nana, cepat naik mobil. Aku masih ada urusan mendesak. Pergilah, jangan antarku. Zena, kenapa ngambek banget? Ikut aku. Aku tidak sedang bertingkah manja. Baru hari ini, aku tahu kamu begitu matre, orang yang sombong. Kita putus aja. Selamat host telah menyelesaikan tugas. Mendapatkan 5 juta poin mall. Wah, selesai dengan mudah banget. Ya ampun. Kamu terlalu gegabah. Bagaimana bisa kamu putus sama aku? Nana, aku antar kamu. Ya. Shuena, bintang besar, duduk. Motor listrik jelek milik dia. Kamu gila ya? Ada apa dengan motor listrik? Aku cari teman, lihat orangnya. Bukan uangnya. Ayo kita pergi. Hei, Ayo pergi. maaf ya, tidak naik motor listrik. Kamu terpaksa ya? Naik mobil sport dulu. Ini.
Motor listrik ini bukan milikmu ya? Kalau kamu suka, aku akan bicara sama pemiliknya dulu. Pakai mobil sportku. Tukar sama dia, kamu rugi dong. Hey, kalau kamu suka, motor listrik ini sangat berharga. Sebaliknya, mobil sport ini cuma tumpukan besi rongsokan. Ayo pergi. Nana, jangan pergi sama dia. Zaunan, kita sudah putus. Tolong jangan ganggu aku lagi. Tuan Zhao, cepat tanda tangan. Bagaimana kamu tahu? Apa tadi teleponmu itu? Aku dekat dengan bos Jin Shiji. Kak, aku salah. Aku salah menilai orang. Aku terlalu meremehkan orang lain. Tolong bicaralah dengan bos Jin Shiji. Jangan biarkan aku tinggalkan Jin Shiji. Perusahaanku akan bangkrut nanti. Kamu benar-benar tahu kesalahanmu? Tahu. Aku benar-benar tahu salah. Cek lampu belakangnya ya. Baik. Kak, lampu yang sebelah mana? Suena, kamu gila ya? Kamu tahu wartawan menelepon perusahaan? Siapa sebenarnya orang di foto ini? Ini adalah kehidupan pribadiku. Wah, kehidupan pribadi yang hebat sekali. Kamu itu figure public loh. Kamu pikir dampakmu buat perusahaan? Kamu pikir kamu bintang besar? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu bersikeras mengira begitu. Aku tak bisa. Jangan seperti ini. Aku sudah sering bertemu orang sepertimu. Untuk orang sepertimu, aku punya 100 cara mengerjai kamu. Aku akan memberitahu orang-orang di bawahku. Tanpa izinku. Jangan beri kamu acara apapun. Pak Luo, ini bisnisku normal. Kamu tidak punya hak untuk campuri. Pulang dulu baca kontraknya ya. Aku benar punya hak buat ini. Sekarang keluar dari kantorku segera. Hei, Nona Shena, siapa pria yang bersamamu malam ini? Apakah dia pacarmu? Suana. Siapa orang-orang ini? Wartawan. Orang itu bersama Sena tadi malam. Pria itu, apakah kamu tinggal bersama Sena kemarin? Kalian berencana menikah kapan? Kalau kalian masih menyebarkan berita palsu, tunggu saja surat pengadilan. Bintang besar ini suka mengancam orang. Satu artikel saja bisa hancurkanmu. Percaya tidak? Berhasil membantu Shuena menyelesaikan masalahnya. Hadiah 5 juta poin mall. Siapa orang ini sih? Berani bahkan menantang artis Blue Emperor. Dia Zuo Dawei. Kamu nggak tahu? Ya ampun, dia ternyata. Kabarnya dia punya banyak bintang terkenal. Bro, bukannya kamu mau wawancara? Gini aja deh, ayo kita cari tempat ngobrol berdua. Ngobrol berdua aja? Kamu yakin kasih aku wawancara eksklusif? Tentu dong. Bukankah kamu paparazzi nomor 1? Oke, ayo pergi. Bukannya mau wawancara? Kenapa kau bawa aku ke toilet? Aduh. Berani kamu mukul aku? Aduh. Kamu gila ya? Aku akan buatmu di penjara seumur hidup. Kamu mau apa? Bicara baik-baik aja. Bro, jangan mukul aku. Aku masih mau makan dari wajahku. Cepat minta maaf ke Nona Shui. Nona Shui, aku salah. Ampuni aku ya. Maaf, aku salah. Aku tak ulangi. Cepat pergi sana. Ya. Oke. Gimana? Udah puas kan? Terima kasih. Xiaobei, aduh, semuanya udah beres. Kenapa sistemnya belum kasih notifikasi sih? Kok kamu kelihatan ada beban pikiran? Karena kejadian kemarin, aku dibekukan oleh perusahaanku. Hai, ini mah gampang banget. Hiburan Lan Huang bukan milik keluarga Kiao. Kembali, aku bicara dengan Nona Kiao. Membelamu minta ampun deh. Ya, ayo pergi. Bos Luo, dengar-dengar Tuan Li, kau datang memohon untuk Shuena. Kalau begitu, jangan sia-siakan usahamu ya. Silakan pulang saja, karena kamu sudah tahu. Aku yakin kenal Nona Kiao. Lan Huang punya aturan sendiri. Bahkan Nona muda Kiao sekalipun tidak punya hak untuk campur tangan. Kamu tidak takut dipecat? Nona Kiao merekrutku. Dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Apakah Nona Zhou akan menggangguku? Kamu pasti sudah paham kan? Sepertinya Nona Kiao tidak bisa diandalkan. Xiaobei, sudahlah, mending kita pergi saja. Tidak apa-apa. Yang harus pergi bukan kita loh. Sistem aku beli surat rekrutmen dewa. Surat bawa talented top ke perusahaan. Harganya 5 juta poin. Ambil manajer hiburan terbaik nasional. Ke perusahaan hiburan Lan Huang. Berhasil merekrut talenta top Pang Guo Chao ke Lan Huang Entertainment. Jadi maksud ucapanmu tadi adalah, apa aku yang harus pergi? Benar.
Tuan Li, Otamu nggak apa-apa kan? Bahkan kalau aku yang mau pergi, takutnya Nona besar Kiao juga tidak akan setuju di kota ini. Selain aku, Luo Ding, tidak ada director. Pak Luo terlalu percaya diri. Kalau Pang Guochao, direktur hiburan internasional, ganti posisimu. Menurutmu Nona besar Kiao masih akan mempertahankanmu? Siapa? Aku nggak salah dengar kan? Kamu harus rekrut Pang Guochao. Bapak Li, kamu benar-benar pandai bercanda keterlaluan ya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Halo, ini manajer Luo kan? Saya manajer personalia dari grup Kiao. Karena adanya perubahan personalia, grup resmi putuskan hari ini memutuskan kontrak kerjamu. Berlaku mulai saat ini juga. Perubahan personalia? Hei, tunggu sebentar. Saya mau tanya, apakah Pang Guochao yang akan menggantikan posisi saya? Benar sekali. Ini. Apa yang terjadi ini? Manajer Luo, carilah pekerjaan lain. Tunggu, hei. Director Li, hei, tunggu sebentar. Maaf, ini salah saya. Sepenuhnya ini salah saya. Saya nggak boleh sombong atas jasaku. Tidak seharusnya mempersulit Suena. Mohon Bapak yang berjiwa besar, berbaik hati, memberi kelonggaran. Tolong minta maaf pada Nona Kiao. Minta maaf saja. Saya terima. Jadi Bapak setuju ya? Tidak. Aku cuma terima maafmu. Tapi hal-hal lain aku tidak urusan. Pak Li. Li. Xiao Bei, terima kasih banyak ya. Kamu lagi bantu aku banyak banget. Aku tak tahu cara berterima kasih. Yang penting kamu senang. Lagi pula aku penggemar beratmu. Apa yang kamu lakukan ini? Foto bareng dong, terakhir di restoran. Bukan tidak berhasil. Oh iya, benar. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Mendapatkan poin toko sebesar 5 juta. Xiao Bei, kamu ada waktu malam ini? Mau makan malam bareng tidak? Ya, tentu saja. Aku di luar gedung Jin Shiji. Tolong datang dalam 3 menit. Nana? Aku ada urusan mendadak. Bagaimana kalau kita lain waktu? Janjian lagi ya. Baik, kamu sibuk dulu ya. Presiden Direktur Kiao yang hebat. Kamu senggang hari ini? Korea tiba-tiba pindah ke Joe Group. Dia bilang dia berhutang budi yang sangat besar kepadamu. Benarkah itu? Kalau kamu datang, khusus berterima kasih padaku. Bisa jadi pelayan sehari lagi. Aku tidak bercanda denganmu. Tahukah kamu? Han Guochao orang grup Fuhai. Apa maksud grup Fuhai itu? Grup Fuhai adalah grup perusahaan terbesar. Industrinya tersebar di seluruh dunia. Lagi pula, keluarga kaya besar Zhou yang bersandar pada grup Fuhai sudah bertahan bisnis ratusan tahun. Dan belakangan ini, mereka berusaha berekspansi ke sini. Sekali mereka berhasil berakar di sini. Grup lokal kemungkinan besar ditelan, termasuk grup Kiao. Keluarga Zhou ini punya kekuatan sebesar itu? 2 grup lokal terbesar adalah O dan Kiao. Dan mereka sudah mengeluarkan kabar. Pilih satu untuk kerjasama. Ini adalah taktik memecah belah. Benar, jika kita bersatu, keluarga Zhou tidak pasti akan berhasil. Tapi kita jangan saling bertengkar. Maka kita pasti akan ditelan. Sekarang khawatirkan EU dan Fuhai bergabung. Zhou Tianli, jalankan rencana ini. Zhou Tianli. Dia yang membangun usahanya dari nol. Lev Tianli akan IPO dalam setahun. Betul, begitu. Dia punya cara yang kejam, bertindak dengan sangat tegas. Dan lagi, kali ini, sepertinya dia datang dengan niat buruk. Sudahlah, jangan bicara soal ini lagi. Ayo pergi, itu di sana. Bro, kamu minum alkohol palsu ya? Tidak lihat lampu merah di depan? Masih saja menabrak. Cuma lecet sedikit catnya kan? Ini kasih 200 yuan. Selesaikan. Kamu tahu ini mobil apa? Cuma Mercedes jelek gitu kan? Mobil kecil harga jutaan doang. Kamu cepat ambil uangnya dan pergi. Jangan menghalangi nona besar kita yang mau kembali ke hotel istirahat. Peduli apa aku dengan nona besarmu? Dengan sikapmu yang seperti ini, aku sekarang mau lapor polisi. Tunggu polisi lalu lintas datang menangani. Aku sarankan kamu jangan cari masalah. Ini segera jadi milik grup Fuhai. Aku sedang menyenangkan kalian. Bos Zhu kami, jangan tidak tahu diri. Itu Zhou Tianli dari grup Fuhai. Lumayan juga ada pengetahuanmu.
Heng, sopir keluarga Zhou. Kemampuan mengemudinya tidak bagus, tapi sifatnya meniru tuannya. Sombong banget ya. Apa sebenarnya yang kamu mau? Cepat kasih jalan ke aku? Boleh kasih jalan. 200 yuan itu terlalu sedikit kan? Berapa yang kamu mau? Dengan kekuatan perusahaan Zhou, berikan saja beberapa juta. Selesaikan dengan uang. Jangan buang waktuku. Maaf pak, berapa biaya untuk memperbaiki mobil? Pakai kartu ini saja, geser sepuasmu. Urusan ini selesai saja. Masih ada lagi. Maaf. Tidak disangka mereka datang secepat ini. Kalau begitu, lebih baik kita menyerang duluan. Kita pergi menemui dia untuk bicara. Mungkin bisa diselesaikan dengan damai. Apakah ini bisa berhasil? Ayo coba aja. Ayo pergi. Nona, mereka sudah datang. Wah, Pak Zhou, saya mau bicara sesuatu. Bisa tidak? Membiarkan orang-orang ini pergi sebentar dulu. Mereka semua adalah pelayan pribadi saya. Tidak perlu. Katakan saja langsung syaratmu. Tuan Zhou, Fuhai Group memaksakan diri. Perang bukan pilihan yang bijak. Kemungkinan besar keduanya rugi. Direktur, Kiao, kamu setidaknya putri grup Kiao. Kenapa kemampuan memahamimu begitu buruk? Aku tahu apa tujuanmu. Katakan saja syaratmu langsung. Oke, aku ingin grup Fuhai keluar pasar sini tanpa syarat. Maaf ya, Fuhai tidak jual tanpa untung. Tuan Zhou, tolong pertimbangkan dengan serius. Tuan Zhou, bisakah Anda bernegosiasi? Aku sudah cukup memberimu kehormatan. Dengan kemampuan keluarga Kiao kalian sama sekali tidak layak untuk bernegosiasi denganku di meja yang sama. Aduh, kamu masih belum paham ya? Kau berikan dia beberapa idola lokal. Mungkin dia akan setuju. Direktur Kiao, ini laki-lakimu. Wajahnya lumayan tampan. Sayangnya, dia bicara seenaknya tanpa batas. Masih perlu dilatih dengan baik lagi. Dia bukan laki-lakiku. Dia adalah anjing penjilatku. Nona besar Kiao, kamu berbohong tanpa kedip mata. Aku punya satu syarat. Jika kamu bisa menyetujuinya, saya bisa membuat grup Fuhai mengalah. Syarat apa? Biarkan pria ini jadi pelayanku 3 tahun. Terima pukulan dan makian, apapun. Bekerja keras tanpa mengeluh sedikit pun. Bagaimana? Tuan Zhou, saya akui grup Fuhai sangat kuat. Tapi jangan lupa juga grup Kiaoshi kami. Bukan domba yang bisa disembelih. Syaratnya sudah saya taruh di sini. Kalau kamu setuju, tinggalkan orang ini di sini. Kalau tidak, kalian pergi cepat saja. Wanita ini lumayan cantik juga ya. Mungkin menyetujuinya tidak. Seburuk itu. Xiaobei, ayo kita pergi. Perundingannya gagal total. Tampaknya hanya bisa melawan secara langsung. Tapi, kekuatan keluarga Kiao kami, dia tak layak lawan Fuhai. Bahkan kalau bersekutu dengan keluarga O, peluang menangnya kurang dari 50%. Kalau begitu, saya hanya bisa setuju dengan Nona muda Zhou itu. Kamu tidak bercanda kan? Tentu saja benar. Meskipun dia kalah di segala aspek. Dari pesonamu yang memikat, tapi setidaknya dia juga wanita cantik. Aduh, aku rela melayani sendiri. Dia selama 3 tahun sudahlah. Kamu benar-benar mau pergi? Lalu bagaimana? Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Tidak ada alasan apa-apa. Aku bilang jangan pergi. Tapi aku suka wanita loh. Kamu orang kok begini sih? Otakmu tiap hari penuh hal-hal ini. Kakak, aku ini laki-laki. Sekarang masih muda dan berapi-api. Kalau aku gimana? Bukankah aku ini wanita? Kamu menyiratkan sesuatu padaku. Kamu. Nona Kiao, buruk sekali. Bos datang ke kantor, berteriak keluar dari kamar dagang. Dan banyak wartawan juga datang. Gimana cara menghadapinya ini? Kamu tenangkan situasi dulu. Aku segera ke sana. Bapak-bapak direktur, jangan khawatir dulu. Nona Kiao segera datang hari ini. Nona Kiao. Keluar sana. Nona Kiao. Apakah keluarga Kiao kalian terlalu sewenang-wenang? Bisakah kita keluar dari asosiasi bisnis? Katakan saja, siapa yang mengutus kalian ke sini? Tuan Xiao keluar dari asosiasi bisnis. Tindakan pribadi kami. Cukup. Jangan berpura-pura lagi.
Semua orang tahu perselisihan ini dipicu oleh grup Kiao. Kalian datang keluar dari asosiasi, wartawan menunggu di bawah untuk promosi. Ini jelas diatur oleh orang lain. Mau mempermalukan Kiao di depan umum. Kata-katamu itu seolah-olah kita semua mudah berubah arah. Tuan Gao, apakah kamu masih ingat? Dulu saat restoran rantaimu mengalami kesulitan dan butuh modal untuk arus kas, grup Kiao lah yang dermawan membantumu. Dan lagi, Tuan Lin. Pengadaan restoran grup Kiao selalu ditangani oleh perusahaannya kalian. Kalian sudah cukup uang sekarang? Kalian tidak lagi menghargai grup Kiao? Nona muda Kiao, kami bukan tidak tahu berterima kasih. Beberapa orang tidak boleh kita sakiti. Pergi sana, pergi. Yang penting di bisnis ya keuntungan. Berapa sih harga perasaan manusia? Baik. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalian keluar dari pintu hari ini. Saat bertemu lagi nanti, kita sudah menjadi musuh. Kamu mau menakuti siapa? Jangan kira tempat ini selamanya menjadi wilayah kekuasaan keluarga Kiao. Nona besar Kiao. Zaman sudah berubah. Jaga dirimu baik-baik. Hei, pergi. Misi dimulai. Naikkan aset jadi 300 miliar. Kalau berhasil, dapat saham grup Fuhai. Tidak disangka. Begitu Zhou Tianli datang, langsung menggunakan taktik yang sekejam ini. Xiaobei, apakah kamu punya cara? Grup Fuhai. Astaga, ini Fuhai Group. Langsung dijadikan hadiah misi. Mainnya sampai sebesar ini? Xiaobei, Urusan saham kita bicarakan besok. pergi. Sudah dihitung dengan jelas? Apakah ada yang terlewat? Pasti tidak salah deh. Total asetmu 22 miliar. 220 miliar terlalu sedikit. Apakah ada caranya? Dapatkan 8 miliar dalam seminggu. 8 miliar dalam seminggu. Pak Li punya mesin cetak uang. Ini, waktunya juga tidak cukup dong. Dengar kabar nggak? Banyak perusahaan umumkan putus kerjasama dengan grup Kiao. Hari ini, pas pasar saham dibuka, harga saham grup Kiao anjlok. Apa jangan-jangan grup Kiao mau runtuh? Masa sih? Grup Kiao sangat kuat. Ada mitra kerja grup O lagi. Tidak mungkin runtuh semudah itu. Kamu harus punya keyakinan. Lebih baik beli saat harga rendah. Dapat untung banyak banget. Lupakan aja. Main saham untungnya banyak. Ruginya jauh lebih banyak. Hei, ngobrolnya di tempat lain sana. Ayo pergi. Pengacara belikan saya saham Kiao. Selain itu, umumkan atas nama perusahaan Gusheng Property, pabrik pakaian Hongmei, Gedung Kim, dukung Zhou, tanpa syarat. Tuan Li, urusan pernyataan itu gampang, tapi urusan investasi, aku tak punya riset soal ini. Mari kita rekrut ahli investasi. Baru bertindak, itu lebih aman. Rekrutmen, kawan punya buku rekrutmen hebat. Aku rekrut talenta terbaik tahun ini. Pak O, harga saham grup Kiao, kamu sudah lihat kan? Apa pendapatmu? Perusahaan lain tiba-tiba putus hubungan dengan Kiao. Apakah semua ini ulahmu? Mereka semua orang pintar. Kamu tahu pohon mana yang teduh? Saya yakin Pak O tidak bodoh. Kamu ingin saya juga mengkhianati Kiao? Asalkan kamu mau bergabung ke grup Fuhai kami. Aku bisa bantu perusahaanmu bertahan loh. Kita bisa beri kamu modal dukungan. Bahkan bantu kamu menelan grup Kiao. Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, aku dan Pak Zhou teman lama. Bagaimana mungkin bermusuhan karena omonganmu? Pak O, aku lihat akhir Kiao Group. Pikirkan baik-baik. Melawan grup Fuhai. Hanya ada jalan buntu. Xiaobei, kali ini terima kasih banyak karena perusahaanmu mengeluarkan pernyataan dukungan. Kita hindari jatuhnya saham Kiao Group. Ya, saham grup Kiao stabil. Bahkan sudah mulai memantul naik. Xiaobei, saya dari grup Kiao. Terima kasih.
Ayo kita manfaatkan kesempatan ini sekarang. Besok langsung adakan konferensi pers. Proyek kerjasama kita dengan keluarga O yang baru itu kita umumkan. Benar-benar menstabilkan semangat tim. Saya segera mengaturnya sekarang. Oh iya, Xiaobei. Besok konferensi pers, kamu datang ya dukung kami. Harga sudah kami dapatkan, Tuan Zhou. Sekarang tiba-tiba naik lagi seperti semula, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak apa-apa. Saya justru ingin harganya melonjak gila-gilaan. Maksud Anda ini? Pertama, biarkan harganya melonjak liar. Lalu, anjlok tajam. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan orang-orang? Setelah 2 kali anjlok tajam, sekuat apapun upaya humas Kiao Group, reputasinya tidak akan bisa pulih lagi. Pak Zhou, ide Anda sangat cerdas. Tapi aku tak tahu rencanamu selanjutnya. Saya dengar Kiao Group konferensi besok. Pak Gao, ini bukan urusanmu kan? Kendalikan anak buahmu saja. Mereka semua pengecut. Kalau ada orang ke Kiao Group memihak ke sana, saya pasti akan menuntut tanggung jawabmu loh. Saya paham, pasti saya urus baik. Besok giliran kamu tampil. Kami sudah mengundang banyak bos perusahaan. Tapi, sampai sekarang mereka belum datang. Banyak di antara mereka teman lama bertahun-tahun. Tidak disangka. Dalam sekejap, mereka berubah pikiran. Orang zaman sekarang. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana menurutmu, Lau U? Oh, benar juga katamu. Sudahlah, tidak usah tunggu lagi. Mari mulai. Semuanya, tolong tenang sebentar. Acara peluncuran akan segera dimulai. Sekarang kita sambut Nona Kiao Rui. Nona Kiao yang terhormat. Banyak perusahaan tinggalkan grup Kiao. Apakah grup Kiao sudah tidak terkendali? Wartawan ini belum sesi tanya jawab. Grup Kiao tak pernah ada masalah. Alasan perusahaan-perusahaan itu menghentikan kerjasama sepenuhnya dipengaruhi arah strategis grup Kiao. Grup Fuhai masuk kota. Sudah rencanakan banyak mall. Apakah ini berarti grup Zhou menurun? Acara peluncuran hari ini tepat sekali bisa menghancurkan omong kosong semacam ini. Karena grup Kiao kami segera kerjasama dengan grup O. Bikin hiburan terbesar di kota ini. Proyek ini bahkan lebih besar 2 kali. Proyek grup Fuhai mulai saat ini. Kami merasa tidak enak. Maaf semuanya. Saya potong sebentar. Hadirin sekalian. Atas nama grup O, saya umumkan. Mulai hari ini, kita grup O hentikan kerja sama grup Kiao. Proyek kasino tidak akan terrealisasi. Di masa depan, juga tidak akan ada kerjasama bisnis apapun. Tuan O, kenapa putus dengan Kiao Group? Apakah grup Kiao bermasalah? Pak Zhou, ini pasti karyamu ya? Keluarga O dan keluarga Kiao sudah berteman turun-temurun. Kamu putuskan mereka. Kamu benar-benar hebat sekali. Ini baru permulaan loh. Semua ini cuma hal sepele. Selanjutnya keluarga Kiao bangkrut mendadak. Barulah itu pertunjukan besar yang sesungguhnya. Kita saudara seumur hidup. Bahkan menusuk dari belakang aku dengan 1 tusukan. Video konferensi pers itu sudah viral di seluruh internet. Hampir semua perusahaan di kota ini mendekati Fuhai. Nanti ketika perdagangan dimulai, harga saham pasti akan anjlok parah. Kiao tak bisa lewati hari ini. Kalian ini mau menyerah kalah ya? Xiaobei, aku nggak mau menyakitimu. Lebih baik kamu pergi saja. Sekarang sudah terlambat, aku mau mundur. Karena masalahnya sudah terjadi, lebih baik kita berdongkar sekali. Dulu, Kiao dan O bekerja sama. Bahkan tidak pasti bisa mengalahkannya. Sekarang keluarga O ingin mundur. Hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semua usahamu sia-sia. Coba dulu, baru tahu. Xiaobei, kali ini situasinya benar-benar berbeda.
Kita sama sekali tidak punya peluang menang. Kalau aku bilang aku punya cara, kamu percaya? Kamu punya cara? Kamu duduk di sini seharian ya. Cara yang kamu sebutkan tadi, sejak pasar dibuka, saham Grup Joe terus anjlok. Jangan khawatir, waktunya belum matang. Kalau kita tunggu lagi, Grup Kiao, kita akan segera bangkrut. Tenang saja, ada aku di sini. Bagaimana bisa biarkanmu tinggal di jalanan? Ya, Direktur Lee, berdasarkan pergerakan harga saham grup Kiao, waktu terbaik kita bertindak sudah tiba. Baik, beli secara gila-gilaan. Bisakah Lawang dapat 8 miliar? Semua tergantung padamu. Setelah urusan ini selesai, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, Direktur Lee. Aku pergi sibuk kerja dulu. Dan baik. Ini. Siapa orang ini? Genius investasi Wang Hanyu. Dia terkenal banget gitu. Apa kamu bercanda? Dia investor genius, terkenal internasional. Oh, dia sekarang adalah karyawan saya. Bual apa sih? Aku ingat dia bekerja di sana. Dulu, Zhou Tianli berusaha merekrut dia, baik mengeluarkan banyak sekali usaha. Dia bekerja baik, pindah kerja. Aku juga usaha keras merekrutnya. Ini 5 juta poin toko. Waduh, mungkin karena saya terlalu ganteng. Ada apa, Nona Besar? Kiao, harga saham Joe Group naik sekarang. Wah, Minggir dong. harga saham grup Kiao naik terus. Jika tidak ada kendala tak terduga, Kiaos akan bangkrut dalam 3 hari. Aku minta kamu siapkan dana. Sudah sampai mana? Director Zhou, kamu pakai seluruh aset kita buat beli saham Kiao. Bukankah risikonya terlalu besar? Ini waktu terbaik untuk ambil alih. Selain itu, kamu pikir masih ada pilihan? Selesaikan secepat mungkin. Iya. Saya mengerti. Nona, Zuo, harga saham Kiao mulai naik kembali. Masa sih bisa begitu? Ini, Cari tahu penyebabnya. sudah ketemu. Kemarin saham Kiao mulai naik. Xiaobei beli saham. Beli Xiaobei? Apa yang mau dia lakukan? Dia mau selamatkan Kiao dengan asetnya? Saya sudah minta orang untuk menghitungnya. Total asetnya cuma 22 miliar. Kamu pikir dia bisa menyelamatkan Kiao? Tapi Jadi dia ini. hanya trik kecil saja. Kita bisa manfaatkan triknya itu. Kamu pakai semua uangmu sekarang juga. Belilah saham Kiao bersama-sama dia. Kalau begitu, bukankah malah naikin harga Kiao? Lakukan saja apa yang saya katakan. Baik, Pak Zhou, kabar datang. Wang Hayu, kepala investasi, mengundurkan diri. Apa kerja kalian semua sih? Kamu tahu harganya? Kenapa dia mengundurkan diri? Berdasarkan penyelidikan orang kita, dia pindah ke perusahaan properti Ruxing yang pemiliknya adalah Li Xiaobei. Apa? Itu lagi Li Xiaobei. Oke, aku tahu. Kemarin kamu gila ya. Berani keluarkan 10 miliar lawan aku. Mana mungkin dia berebut membeli saham Kiao milik kita. Bukankah ini malah membantu aku? Dia sedang memasang jebakan. Naikkan harga saham dulu. Nanti dia akan bertindak secara tiba-tiba. Saham pasar akan jatuh drastis nanti. Sahamku sudah tidak berguna. Lalu, apa rencanamu? Dia main trik seperti ini. Aku jual duluan di depannya. Saham yang kamu pegang berapa sisanya, jual semuanya. Apa? Tapi, Ini dia. Cepat jual saja, 15 menit lagi, pasar saham akan anjlok parah. ya, Aduh. Tuan Hao, buruk nih. Saham Kiao anjlok parah banget. Aduh, lihat wajah penakutmu itu. Mana mungkin. ini. Grup Kiao pasti tamat kali ini. Uang kita semua hangus, ya?
Zhou Tianli juga suruh kamu beli saham mereka kan? Hehe, bukan cuma aku. Semua bos yang bergabung dengannya beli. Tidak bisa. Harus ketemu dia. Kita berdua sudah dibodohin oleh dia. Nona Su, panen tinggi kali ini sangat bagus. Sayang, rencana diganggu Li Xiaobei. Oh, dan bos lain terlambat. Tidak, ini justru yang aku inginkan. Maksud Anda? Selain keluarga Kiao, Oh dan bos lain adalah targetmu. Betul? Oh, aku paham. Kamu hancurkan keluarga Kiao sekaligus. Juga memutus rantai modal perusahaan lokal. Bisa dibilang satu panah, dua burung. Wang Hayu memang bakat kelas atas. Hari ini kita untung banyak banget. Apakah bisa menghasilkan 800 juta? Aku jual sahamku. Saham Joe kurang dari 50%. Jika ada seseorang yang membeli seluruhnya, maka grup Kiao akan berganti pemilik. Tenang saja. Beli lagi besok pagi. Tapi aku selalu merasa agak gelisah. Nona, mereka sudah datang. Suruh mereka masuk. Direktur Zhao, ini sebenarnya apa yang terjadi? Pasar saham memang begitu. Ada kala pasti ada menang. Kalian pemain lama bertahun-tahun. Kok masih emosi begitu sih? Maksud kamu apa sih? Dulu kan kamu yang meminta kita untuk bekerja sama. Tapi hasilnya malah jadi begini. Kamu malah ngomong seenaknya di sini. Director Zhou, bukankah kita ini sekutu? Kamu kok sekutu? Cuma dengan kalian belum punya hak itu. Zhou Tianli. Kamu menipu kami. Kalian bahkan tidak sebaik monyet. Pantes kalian aku permainkan. Sudahlah kamu. Jangan buang-buang waktu lagi. Selama perusahaan kalian belum bangkrut. Tanda tangani surat ini. Bisa kasih uang pensiun kalian. Jangan lupa saham Kiao Group kalian. Juga serahkan semuanya kepadaku. Aku sarankan kalian cepat tanda tangani. Ambil uangnya dan minggir sana. Jangan ganggu istirahat bos Zhou lagi. Aku beri kalian waktu 10 detik. Masih ada 5 detik lagi. Waktunya habis. Pergi sana. Nona Zhou, cukup. Saham kita sudah melebihi 50%. Sekarang kita pemegang saham terbesar Kiao. Ini semua berkat Kiao Ru. Kalau saja dia tidak menjual sahamnya, kita tidak akan punya kesempatan ini. Ayo, pergi ke grup Kiao. Oh, tidak. Ada yang menyerang terus. Saham grup Kiao milik kita. Berdasarkan persentase porsi saham, dia pemegang saham terbesar, Zhou Group. Kalau begini terus, kalau dia orang grup Fuhai, maka grup Kiao akan hancur total. Kiao Rui, ayah tanya kamu, apakah kamu juga jual sahammu? Iya, Hei anak gadis, kamu. kamu bodoh banget. Tuan Kiao, Zhou Tianli datang. Minggir. Nona, silakan duduk. Siapa yang suruh kamu datang? Keluar. Aku pemegang saham terbesar grup Kiao. Kenapa aku datang ke perusahaanku sendiri? Harus minta izin darimu? Zhao Rei, beritahu keluarga Chiao untuk keluar semua dalam setengah jam. Kamu beneran nganggap dirimu bos di sini ya? Kamu tahu nggak? Tanpa izinku, nggak ada yang boleh sok jago. Kamu berani sok jago di sini? Udah ajukan permohonan ke aku belum? Li Xiaobei, kalau tebakanku tidak salah, saham jualan Kiao Rui itu ide kamu kan? Kiao Rui. Kiao Rui. Kamu beneran sangat bodoh. Percaya dia, sampah penjaga keamanan. Kamu pasti akan jatuh, tahu kan? Sudah, jangan buang waktuku. Cepat beresin barangmu, pergi. Bagaimana kalau aku bilang,
Kalau aku tidak mau pergi, itu bukan terserah kamu. Halo, bagian keamanan ya. Ayo bawa Jory segera pergi. Usir mereka berdua keluar sekarang. Ini adalah grup Kiao. Ini wilayah keluarga Kiao. Aku lihat siapa yang berani. Kalian dengar ucapan Director Zhou? Kalian semua mau berhenti kerja? Maaf, Director Kiao, kami juga tidak mau kehilangan pekerjaan. Aku lihat siapa yang berani. Kalian beberapa orang benar-benar tidak berguna. Li Xiaobei, ini wilayah grup Fuhai. Jangan berulah lagi, aku panggil polisi. Xiaobei, gimana kalau kita pergi aja? Tunggu. Pak Li, sahammu sudah terjual semua. Setelah dihitung, keuntungannya melebihi 8 miliar. Peringatan sistem. Sama tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Aset mencapai 30 miliar. Hadiah sedang didistribusikan. Distribusi selesai. Selamat dapat 100% saham Fuhai. Mendapatkan gelar orang kaya. Xiaobei, kamu kenapa? Berlagak misterius. Kalian semua, kalau tidak segera bertindak. Semua minggat. Hanya segitu, kemampuanmu hanya bisa menyulitkan satpammu sendiri. Mereka adalah karyawanku. Harus patuh pada perintahku. Kalau tidak, buat apa mereka? Aduh, sayang sekali. Mereka bukan karyawanmu, melainkan karyawanku. Kamu bodoh ya? Kalau aku tidak salah ingat, sahammu semua udah terjual ya? Apakah omonganmu sekarang masih meyakinkan? Aku akui. Kamu pemegang saham terbesar grup Kiaoshi. Dia bos di sini, Xiaobei. Meskipun grup Kiao sudah dibeli, tapi grup Fuhai juga berganti pemilik. Kamu bilang kebetulan banget kan? Semua hal baik datang hari ini. Li Xiaobei, kamu seharusnya periksa otakmu deh. Pemilik baru grup Fuhai adalah Kamu? Iya. Wah, kamu bisa menebaknya ya. Hebat deh. Xiaobei. Apa yang kamu lakukan? Dengar, grup Fuhai sudah aku beli. Udah situasi begini, kamu masih bercanda? Kamu masih tidak percaya. Gimana kalau kita bertaruh? Kalau aku berhasil beli grup Fuhai, maka malam ini kamu temani. Aku gimana? Sekarang begini, masih pikir itu benar-benar gak ada lawan deh. Oke, kamu tunggu aja. Sekarang panggil semua orang kita keluar. Ganti orang-orang tidak berguna ini. Lalu usir mereka dengan pukulan. Dengar kan? Cepat pergi sendiri. Nanti kalau orang-orang kita datang, kalian bukan pulang ke rumah, tapi ke rumah sakit. Nona, telepon dari direktur utama. Halo ayah, aku sibuk. Ada apa? Tieli, hey, grup kita diakuisisi berhenti. Apa? Li Xiaobei yang membeli grup itu. Kamu tahu kan? Dia orang yang luar biasa banget. Li Xiaobei sangat sulit ditebak. Keluarga Zhou kita tamat seumur hidup. Ini, bagaimana mungkin? Aku. Li Xiaobei. Grup Fuhai bernilai ratusan miliar. Kamu tidak mungkin menelannya paksa. Xiaobei, kamu benar-benar sudah membeli grup Fuhai. Hanya membeli grup Fuhai doang. Ini sama beli ikan di pasar. Li Xiaobei, kamu gila-gilaan mengakuisisi saham grup Kiao. Apakah ini untuk menelan Fuhai Group? Semua itu tidak penting. Kamu tahu apa yang penting? Yang penting, tempat ini tidak menyambutmu. Cepat bawa antek-antekmu keluar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi nanti. Wah, kamu bisa menangis juga ya? Lebih sopan sedikit kepada nona kita. Jangan bicara lagi. Ayo pergi. Xiaobei, kamu hebat banget deh. Tapi coba kamu bilang, apakah Zhou Tianli akan kembali lagi? Kalau tebakan saya tidak salah, kita tak akan bertemu lagi. Tugas sistem diaktifkan. Taklukkan pengusaha wanita kuat Zhou Tianli. Poin hadiah sistem bisa dipakai selamanya. Keburu bicara terlalu dini. Apa maksud kamu sih? Hey, Nona Zhou.